foto yang panjang, saya sudah persiapkan sangat panjang, mewariskan budaya. Sebenarnya saya kan ada buku karena Pak Beritamu sudah menyebutkan segala sesuatu tentang budaya, bagian saya tidak habis. Tapi terima kasih karena Pak Beritamu sudah menyebutkan itu, jadi mungkin saya tidak harus lagi menyebutkan banyak tentang itu. Budaya adalah sesuatu yang dibentuk oleh manusia, tetapi kemudian juga membentuk manusia. Budaya adalah sesuatu yang dibentuk oleh manusia, tapi kemudian juga membentuk manusia. Coba kalau kita semua berbahasa isyarat mengatakan tidak, kira-kira bagaimana caranya? Oke. Itu di mana kita belajar? Kelas berapa waktu SD kita belajar itu? Pak Desa dulunya Pak Guru, jadi waktu kelas berapa kita belajar itu? Kalau tidak, kalau misalnya dengan kelip kepala kelas 1. Oh, kelas 1. Oke. Atau dengan penggerahan tangan, kita tahu itu waktu itu tidak. Tapi ada satu budaya di Afrika sedikit terbalik dengan kita. Kalau mereka bilang tidak, maka mereka akan mengambil. Sebaliknya kalau mereka bilang iya, mereka akan tinggal. Buku pandasin jenah anak itu. Bisa. Ibu-ibu bersukacita hari ini pakai bahasa kepala. Ibu-ibu bersukacita hari ini yang orang Afrika punya. Ibu-ibu bersukacita hari ini. Geleng. Oke. Ada satu suku di Afrika yang begitu. Mereka budayanya adalah kalau mereka mengatakan iya, menggeleng. Kalau mengatakan tidak, mengambil. Kalau kita bisa ketemu yang lain, kita bisa marah. Karena kita sudah bilang yang baik, jadi orang tidak ternyata maksudnya juga iya. Budaya kita bisa berbeda satu dengan yang lain. Tapi kemudian budaya itu membentuk kita sama. Kurang lebih sama dalam satu tempat hidup kita yang sama. Biasanya budaya kita hampir sama. Orang kalau sakit biasanya bilang C. Begitu ya. Huruf yang dikenal orang sakit itu huruf A. A. Tidak ada itu. Coba cubit kemana pun satu kita tidak ada. Cubit kemana pun satu pasti dia akan bilang A. Dia akan bilang W. C. Tidak ada. Itu tidak pernah dipelajari, tapi menjadi bagian kita karena budaya. Tapi kemudian ada budaya ini bahasa Sanskerta dari kata budi. Budi ini dia lebih ke akal, tapi ada kaitannya dengan budi. Budaya dari kata budi, bahasa Sanskerta. Budaya, apa yang dipikirkan orang akan ada dalam hatinya orang kemudian menjadi cara tingkah lakunya, dan tadi sudah disebutkan Pak Pendeta, yang bisa diwariskan menjadi sesuatu yang baik, itu yang disebut budaya. Budaya kita berada, ya saya pernah rasa dengan orang Toraja pernah yang begini. Kayak Toraja, mana Toraja, kita dengan ke rumah. Tapi mau tidak mau ya itu budaya kita. Saya bisa mati Toraja, kita ke rumah. Karena kita hanya akan dipukul kalau ada tahun dipotong sebelum itu. Ya umumnya suku Toraja dan suku Toraja semua seperti itu. Malam mati kita dari teror. Karena itu ada TikToknya Pak Pendeta yang pernah bilang begitu. Orang mati saja dia mati ketika baunya. Oke, itu semua budaya. Tetapi suka atau tidak, budaya itu
bermain dengan temannya, dia dan temannya bicara kotor, maka dia telah berbicara kotor. Alam, pengalaman. Tapi ada budaya yang hasil pendidikan, diajar. Saya selalu bilang, ibu-ibu pernah mengajar anaknya berbohong? Menurut tak? Memang secara formal melalui dunia pendidikan tidak, tapi tanpa sadar kita yang mewariskan kebohongan. Mau pergi beli es krim, ya Allah, kami es krim. Belum 5 menit setelah tidak ada uang untuk beli es krim, dia bilang mama, ikut dulu belikan ke skincare. Ya, apalagi kalau yang vaksin maskara apa-apa. Santan kara. Berapa harganya? Berapa es krim itu baru satu beginian? Atau satu banyak es krim? Tanya ibu yang Loh. Siapa yang ngajar anak kita bohong? Kelakuan dia. Gimana? Kalau tidak mau kasih anak uang, bilang tidak kasih itu dengan alasan yang jelas. Itu baru bertanggung jawab. Itu budaya yang harusnya dimiliki oleh ibu-ibu. Harus tegas, tetapi jelas. Jangan tegas dan menyiksa. Jangan lembut, tetapi membohongi. Apalagi tegas, keras, membohongi lagi. Itu budaya yang salah. Kita lihat Esther dan Mordekai. Kalau saya lebih melihat bahwa budaya kulit yang ada di orang Israel, dari kata pudi, Haman bin Hamedata mengundi supaya siapa yang keluar di sulangan Mordekai atau siapakah untuk menghancurkan orang Israel, tidak ada mana mau dihancurkan duluan, apakah di Benteng Susan, di Kulit Susan atau yang di luar. Tetapi kemudian itu undian itu berubah oleh berkat Tuhan melalui usaha Esther dan kawan-kawan. Kemudian undi itu berubah menjadi duka cita yang dirasakan orang, menjadi kemenangan bagi orang Yahudi. Kulit dari kata diundi. Oke, antara makanan. Saya pernah di Tebalpat sore-sore bersuka cita dengan ayam dibakar orang, dibakar dengan bumbunya, tidak disiram dengan panas seperti tadi. Memang dikunyah, dibakar bumbunya, itu halus sekali. Saya pikir itu om di sebelah, om Bapak Dato, karena itu om Bapak Dato dulu menikah dengan tante saya, sebenarnya kemanakan saya. Tapi saya tahu karena dia sudah tua dan dia menikah dengan tante saya. Saya pikir keluarga sebelah yang potong ayam, waktu kami mau makan saya bilang, stop dulu makan, nanti makan, om di sebelah. Iya. Pasti datang sebentar. Atau kalau tidak datang kita panggil makan di rumahnya. dan berdoa. Lama-lama tidak ada. Saya pergi begitu. Yang tinggal dengan masalah tak ada yang cepet dulu. Nah, kalau dengan kata di dalam rumah santai-santai dulu. Saya tidak ada yang memotong video sama tante. Masa tidak dipanggil kalau. Oke, saya pulang ke rumah ke situ tunggu sebentar. Jalan di sini. Sudah lama sekali bilang tadi anak saya mandi, saya beli ayam tidak ada. Ternyata yang potong ayam ini tetangga depan, di belakangnya atau mama orang, di belakangnya lagi. Tapi itu ayam yang memang harus dibakar karena itu ayam membuat dan cuma ayam kecil jadi tidak sempat pergi jauh itu bagi-bagi. Pagi
Saya ketemu Om, dia bilang, dari mana tuh Bapak Lidi? Saya di rumah itu. Oh, sama. Saya bilang, saya juga beli dari mana? Atas tetangga. Tetangga yang bagus ya. Lalu saya bilang, Om, saya tadi malam saya bilang, kenapa ini Om potong ayam tidak ada bagi-bagi? Dan saya itu masak itu kemanakan di sebelah bendera lagi, potong ayam tidak ada bagi-bagi. Datang ke ini ternyata Tetangga. sampai-sampai dia di meja ada makanan, kenapa tidak makan? Kalau ada daging ayamnya, karena kejutan di sini. Oke, itu cerita yang bagus. Tapi paling tidak hendaklah ini menjadi sebuah budaya yang kita wariskan bagi anak-anak kita. Belajarlah, Berbagi. ajari anak-anak kita untuk rajin berbagi. Hakikat dosa yang akan melekat pada manusia sejak awal membuat manusia memang pada umumnya sejak lahir anak-anak itu memang pelit. Coba cek. Bukan karena bapaknya yang ajar pelit, bukan karena mamanya yang ajar pelit. Jangan pernah bilang, oh itu anaknya Pak Pendeta Abner memang pelit semua. Tidak. Satu sih. Apalagi yang anaknya Pak Pendeta Pasu. Anaknya di Pendeta Bangaran yang baik-baik semua tidak. Itu pelit itu memang sudah hakikat dosa yang melekat dalam diri manusia. Tanggung jawabnya lagi hidup untuk mewariskan budaya pendidikan yang baik, sehingga mereka paling tidak belajar sedikit dari budayanya Esther yang dititipkan oleh Esther bagi orang Israel. Mari kita suka berbagi. Kalau kita pulang dan berbagi cerita ini saja sudah cukup. Budayakanlah yang baik, tapi jangan membudayakan sesuatu yang buruk. Saya kemarin menghubungi Pak Pendeta, kita akan bikin ibadah pembukaan jam 7 pagi. Kemudian ada pemberitahuan kayak dari pagi ke jam 8. Saya lihat jam 8. Hampir ada orang. Saya naik di sini nanti jam 10. Karena saya sudah menunggu dari jam 7 sampai jam 10, 3 jam berarti saya akan berada di sini 3 jam.